الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا di momen Idul Fitri ini, di momen kembalinya kita kepada fitrah, momen keadaan kita yang sudah suci, sudah bersih, yang telah Allah ampunkan dosa-dosa kita, maka momen ini perlu kita jaga, kita pelihara. Bagaimana supaya kesucian fitrah yang telah kita peroleh jangan sampai ternodai dengan berbagai perbuatan-perbuatan maksiat, dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang dibenci bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada di antara kita yang memahami usai Ramadan masuk kepada Syawal, dipahami Syawal sebagai bulan carai, bacarai di musajid, bacarai di musola, bacarai dengan berbagai ibadah. Dan ini adalah pemahaman yang sangat sesat. Idealnya Syawal meningkat, bukan bercerai, bukan menurun, dan lain sebagainya. Begitu juga jangan sampai ada di antara kita yang memahami bahwa pada bulan Ramadan kita tahan haus dan lapar, kita tahan segala hal-hal yang merusak ibadah puasa, kita tahan diri tidak melakukan hal-hal yang maksiat, tidak memperturutkan hawa nafsu. Ini momen Ramadan. Lalu ketika Ramadan selesai, berubah amalan kita. Habis Ramadan berarti sudah merdeka, sudah bebas berbuat apa saja. Selama ini dia tahan diri melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Masuk Syawal, dia bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dia berturuti segala hawa nafsu. Maka ini artinya tidak menjaga fitrah yang telah Allah jadikan kepada dirinya. Dan sungguh ini sesuai dengan apa yang disindir oleh Allah dalam surah An-Nahl pada ayat ke-92. Allah berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallati naghadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Dan janganlah kalian semua seperti perempuan-perempuan pemintal benang, yang setelah benang dipintal menjadi kain, ditenun, tapi setelah selesai kain belum dipakai, tenunan, pintalan benang diubah, diurai lagi, tidak ada manfaat, tidak ada hasil dari apa yang telah beliau lakukan. Oleh sebab itu, fitrah Ramadan ini, fitrah Idul Fitri ini harus kita jaga dan kita pelihara. Kita kembali ingat, Ramadan bulan pelatihan, maka Idul Fitri dan seterusnya adalah masa-masa bagaimana menerapkan apa yang telah kita peroleh dari pelatihan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Walillahi alhamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Mudah-mudahan di momen Idul Fitri 1447 Hijriah ini kita termasuk kepada orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam pelatihan Ramadan. Coba kita introspeksi diri. Kita lihat, sudahkah ciri-ciri orang yang berhasil dalam Ramadan ada pada diri kita? Di antara ciri orang yang berhasil dalam pelatihan Ramadan, Allah sebutkan dalam surah Ali Imran pada ayat 134 Hijriah. Surah Ali Imran pada ayat 134. Dalam ayat ini Allah katakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Di antara ciri orang-orang yang berhasil dalam pelatihan Ramadan itu adalah yaitu mereka yang mampu menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang mampu mengendalikan dan menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, orang-orang yang mampu memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Ciri yang pertama yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah bagaimana dia bersikap gemar bersedekah. Di Ramadan kita dilatih banyak beribadah, berinfak, bersedekah, karena jelas pahala yang berlipat ganda yang Allah berikan. Di luar Ramadan ini semestinya tetap dijalankan seperti biasa. Yunfikuna fis sarra, dia berinfak dalam keadaan lapang. Ketika diberi rezeki yang banyak oleh Allah, dia sisihkan sebagian dari harta yang dia peroleh untuk berinfak di jalan Allah. Dan ini artinya dia betul-betul menyadari bagaimana hakikat harta yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Karena jelas dari sejumlah harta yang Allah berikan kepada kita, tidak banyak yang menjadi bekal bagi kita, tidak banyak yang akan berdampak langsung untuk kita di hari akhir nanti. Bahkan para guru kita telah menyampaikan, bagaimanapun kayanya kita, banyak rezeki kita, dari segala yang kita makan, pasti esoknya akan menjadi kotoran. Mewah pun makanan kita, dia akan jadi kotoran. Mewah pun pakaian kita, pakaian yang kita gunakan, baik yang barang mahal bermerek dan lain sebagainya, kendaraan dan lain sebagainya, tidak ada yang menolong kita untuk di alam akhirat nanti. Dia akan menjadi rongsokan, pakaian menjadi lapuk. Begitu juga dari harta yang kita simpan, kita tabung, deposito yang begitu banyak, tidak kita bawa untuk alam akhirat. Dan bahkan dari harta yang kita simpan, kita tumpuk, ternyata tidak membawa kemaslahatan bagi diri kita dan juga kepada anak turunan kita. Tidak sedikit orang berebutan harta setelah kita dipanggil oleh Allah. Syukur bagi anak-anak kita nanti akan akur
dan membawa kemaslahatan. Tapi tidak jarang kita lihat banyak keluarga bersaudara pecah gara-gara rebutan harta warisan dari orang tua. Itu yang tinggal semua. Mana yang kita bawa? Maka sesungguhnya sedekah yang kita berikan pada hakikatnya adalah pemahaman yang dalam dari kepemilikan harta. Harta yang kita peroleh, kita bawa ke alam akhirat, bukan kita tinggal di dunia. Dengan cara menitipkan, berangsur kita tabung, berinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rutin beliau berinfak, bersedekah. Dan bahkan dia sangat paham bagaimana harta yang diinfakkan bukan berarti mengurangi jumlah nilai dari harta yang dia miliki. Bahkan ini cara untuk meningkatkan dan memperbanyak datangnya rezeki dari Allah kepada diri kita. Dalam sebuah riwayat, pada saat mempersiapkan perang Khandaq, bagaimana Rasulullah dan para sahabat berupaya menggali parit di sekeliling kota Madinah. Terlihatlah oleh salah seorang sahabat yang hidupnya miskin. Beliau melihat Rasulullah SAW mengikatkan batu di perutnya. Kenapa Rasul mengikat batu di perut? Dan ini dipahami beliau menahan lapar. Para sahabat semuanya bekerja bergotong royong membuat parit dalam keadaan lapar, dalam keadaan susah untuk menahan serangan kaum musyrikin kepada kaum muslimin yang ada di dunia. Lalu salah seorang sahabat ini berkata kepada istrinya, melihat Rasulullah yang dalam keadaan lapar mengikat batu di perut untuk menahan lapar tadi, beliau berkata, wahai istriku, apa yang ada di rumah yang bisa kita berikan untuk Rasulullah? Istrinya mengatakan, tidak ada yang bisa kita berikan wahai suamiku. Kita cuma mempunyai satu ekor anak kambing. Satu ekor anak kambing itu pun investasinya, tabungannya, kalau begitu sembelih satu ekor anak kambing tadi. Untuk apa? Untuk dipersiapkan memanggil Rasulullah dan beberapa sahabat yang ada dalam keadaan kelaparan. Setelah itu bagaimana? Setelah anak kambing disembelih, dipersiapkan, dihidangkan, dimasak oleh istri para sahabat tadi, lalu dipanggillah Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami melihatmu dalam keadaan lapar, bekerja keras bersama sahabat yang lain untuk menggali parit. Parit yang digali bukan buat kecil, tapi parit yang tidak bisa dilangkahi oleh kuda untuk berperang. Parit yang dalam, apabila kuda masuk ke dalamnya tidak bisa keluar lagi. Dan ini dibangun di sekeliling kota Madinah yang begitu luas. Sahabat yang bekerja itu lebih ribuan sahabat. Dan sahabat yang menyiapkan hidangan ini hanya memanggil Rasulullah. Dan ya Rasulullah, bawalah beberapa orang sahabat, 2-3 orang sahabat untuk ke rumah. Kami telah menghidangkan makanan untuk dirimu dan beberapa sahabat. Dan memang kami tidak mempunyai harta lebih. Yang diminta oleh sahabat kecil ini cuma beberapa orang. Tapi Rasulullah mengumumkan kepada semua yang bekerja, ribuan sahabat yang bekerja menggali parit, wahai para sahabatku, sahabat kita ini telah menyiapkan hidangan untuk kita. Ribuan orang. Sehingga kagetlah sahabat yang telah menyembelih kambing ini. Tidak terbayangkan bagi dirinya yang disiapkan cuma untuk beberapa orang saja, tapi yang diundang oleh Rasulullah ribuan sahabat. Akhirnya bagaimana? Datanglah sahabat yang bekerja tadi ke rumah Rasul, ke rumah sahabat untuk memenuhi undangan makan bersama Rasulullah. Lalu Rasul mengaturnya. Masuklah kita ke rumah sahabat ini 10-10. Dihidangkan gulai dengan kambing dan makanannya masuk 10-10. 10 masuk keluar, 10 masuk keluar. Dan ternyata
hidangan 1 ekor anak kambing yang kecil ini yang diperkirakan akan habis oleh tidak lebih dari 10 atau 20 orang, tetapi ribuan sahabat telah mencicipi semuanya, memakan semuanya, dan hidangan tidak pernah kurang. Begitu keberkahan yang diberikan oleh Allah. Bagian dari keluarga ini tidak berkurang, dan kelaparan makanan dinikmati oleh sahabat yang lain semuanya tanpa terkecuali. Ribuan yang menikmati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dan begitu juga infak sedekah yang kita keluarkan sesungguhnya tidak akan mengurangi sedikit pun dari bagian harta kita, tapi bahkan membuat dia tumbuh dan tumbuh. Ciri orang yang berhasil dalam Ramadan yang kedua adalah mampu menahan amarah. Dalam ayat ini dikatakan wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu menahan emosi. Kalau pada saat Ramadan dia diganggu, dipancing emosi, dia mengatakan ana shaimun, saya sedang berpuasa, sehingga dia tidak terpancing untuk emosi. Tetapi ketika selesai Ramadan, mungkin dia tidak mengatakan ana shaimun, dia akan katakan ana muttaqin, saya orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa? Orang yang mampu mengontrol emosinya. Bukan berarti dia tidak pemarah, bukan berarti dia tidak bisa marah. Dia mampu untuk marah, dia berkuasa untuk marah, tetapi dia kendalikan emosinya. Kata-kata kazim, kazimina, orang yang mampu mengontrol emosi, setara dan sepadan dengan kata al-kazimah dalam bahasa Arab. Arti al-kazimah adalah sama dengan termos. Mungkin sekarang kita sudah sedikit yang memiliki termos, kita punya dispenser dan lain sebagainya. Termos kalau dulu mungkin sebagian kita masih memiliki, gunanya adalah untuk menyimpan air panas. Bagaimana panasnya air di dalam termos itu tetap terjaga, walaupun dimasak air mendidih di pagi hari, untuk sore hari masih bisa untuk buat kopi. Panasnya tidak berkurang. Kita membawa air panas di dalam termos itu bisa dengan leluasa, tidak mengganggu, tidak menyulitkan kita untuk memegang dan mengangkatnya. Tapi panasnya air di dalam termos itu bisa ditumpahkan, bisa dikeluarkan kapan dibutuhkan. Ketika momen-momen dibutuhkan untuk marah, kita bisa marah, tapi marah yang terkendali, bukan marah yang dikendalikan oleh syaitan maupun iblis. Marah atas ketidaksesuaian, marah atas perbuatan mungkar yang terjadi, marah atas maksiat yang terjadi di lingkungan sekitar kita, tetapi dilakukan dengan kearifan dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir, di antara ciri orang-orang yang berhasil dalam puasa Ramadan adalah orang yang mampu afina 'anil nas, orang yang mampu memberi maaf, bukan minta maaf, memberi. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasila man wasila rahimah iza qata'at. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, bukanlah dianggap orang yang menyambung silaturahmi kalau hanya mampu membalas silaturahim dari orang yang telah berbuat baik kepadanya. Kalau untuk bersilaturahim, bermanis mulut, bermanis muka, saling mengunjungi kepada orang yang berbuat baik, itu hal biasa. Bahkan kita pertanyakan ketulusannya. Itu biasa kalau kita mengunjungi orang yang berjasa, berbuat baik kepada kita. Tetapi kata Rasulullah, walakinnal wasil, sesungguhnya orang yang menyambung silaturahmi kepada orang yang telah berbuat jahat kepada dirinya, dia hubungkan silaturahim, dia yang memulai. Mungkin tidak patut dia minta maaf, tidak patut dia datang berkunjung, tapi demi silaturahim
walaupun yang salah bukan dirinya, dia hubungkan silaturahim. Inilah hakikatnya penghubung silaturahim yang sesungguhnya, kata Rasulullah. Jangan berpikir ini orang salah, mengalawak nanti go. Ingat, yang kita ingat ini adalah apa yang diajarkan Rasulullah. Kita turunkan ego kita, kita turunkan gengsi kita demi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita hubungkan silaturahim kepada orang yang mungkin tidak berkenan di hati kita, telah merusak perasaan kita, tapi kita maafkan kesalahannya. Janji ini salah orang. Dan para luar ini, apa kira-kira kebaikan yang ada pada dirinya? Mudah-mudahan dengan mengingat kebaikan ini memudahkan kita untuk menghubungkan silaturahim yang telah terputus atau yang telah diputuskan oleh sahabat maupun kerabat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah 3 ciri orang-orang yang sukses dalam Ramadan. Yang intinya, yang pertama berjiwa sosial, yang kedua mampu mengontrol emosi, dan yang ketiga mempunyai sifat yang pemaaf. Semoga kita bisa termasuk pada orang-orang yang sukses dalam pelatihan Ramadan yang telah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bi dzikril hakim innahu was-sami'ul 'alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wa sallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, fa ya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifah wa shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasatan wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.